Puji Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama-sama jemaat Tuhan GPD Efrata dan semua yang mengikuti acara ibadah online kami pada hari Minggu ini. Bersyukur kepada Tuhan, selalu di dalam segala keadaan kita memilih untuk selalu kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Sebab itu mari keluarga-keluarga yang ada di rumah masing-masing, siapkan hati kita semua, keluarga, suami, istri, anak-anak, mari kita mau satu di dalam Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain hari-hari ini selain kekuatan kita di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada. Kita bersatu, maka ke rumah-rumah kita lah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan dalam setiap hidup kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Dia Bapa. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Oh, mari bawa hatimu, mari persembahkan korban syukur kepada-Nya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami puji. Kami muliakan Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami Bapa. Kami bawa hidup kami, kami bawa hati menyembah-Mu. Sebab Yesus Tuhan, Yesus selalu bersyukur kepada Tuhan. Lidah kami memuji Engkau ya Bapa, hati kami bersyukur, mulut kami memuji dan menyembah Engkau. Ada pujian, ada nyanyian baru, Yesus Tuhan. Kami bersama umat-Mu, kami meninggikan, kami memuji, kami menyembah. Sebab Dia kudus, Allah yang ajaib, Kau yang mengatasi. Dia Bapa, hati kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji, menyembah, kami bawa korban syukur bagi-Mu yang terbaik. Hati kami, hidup kami. Mari jadikan Dia kekuatan di dalam hidup ini. Engkaulah sumber kekuatan hati kami Tuhan. Tidak ada yang lain selain hanya di dalam Engkau Yesus Tuhan. Sama-sama angkat hati kita, katakan kekuatan hatiku. Dia satu-satunya tempat persembunyianku. Dia penolong dalam hidup saat susahku. Mari jadikan Dia harapan dalam hidup, satu-satunya perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan.
Oh, jadikan dia sumber kekuatan. Tidak ada kekuatan yang lain yang bisa menandingkan kekuatan Tuhan. Jadikan dia tempat persembunyian kita yang aman. Hanya di dalam hadirat-Nya kita boleh mengalami ketenangan sejati, pemulihan, perlindungan, kesembuhan yang dari Kau. Oh, dalam menara-Mu dan perisai Kaulah sumber kekuatan kami. Angkat hatimu, kekuatan hatiku. Dia tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin ya Tuhan. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dia Allah yang kudus. What is the Lamb? You are holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Sekali lagi katakan holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Mari beri sorak bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan. Tidak ada nama yang lain selain hanya nama Yesus Kristus yang kami tinggikan setinggi-tingginya dalam hidup kami, dan kami merendahkan serendah-rendahnya hati kami. Kami datang bertelut kepada Engkau Tuhan. Hari ini adalah hari keberkatan bagi kami. Hari ini adalah hari kemurahan yang Bapa beri untuk kami. Hari ini ada mujizat Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Setiap pintu Allah bukakan bagi kami. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Pengurapan Tuhan atas kami. Kami siap menikmati Tuhan lebih lagi bersama keluarga-keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari bersama kita katakan haleluya. Amin. Dialah gunung batu dalam setiap kehidupan kita. Dialah kota benteng dalam setiap hidup ini. Mari keluarga-keluarga yang ada di rumah, jadikan dia satu-satunya tempat perlindungan kita yang kuat dalam hidup ini. Haleluya. Kau gunung batuku. Haleluya. Yes. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan beri untuk kita semua.
gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau Dia menjamin menjamin hidup kita. Amin. Kau keselamatanku dan Kau Yang membela yang kita. membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Oh, haleluya. Namun tangan-Mu Yes. Tuhan mengangkatku tinggi. Ya Tuhan. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Dia Alfa dan Omega. Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Mari benar. sama-sama haleluya dengan hati yang sukacita dari Tuhan. Dialah gunung batu dalam hidup ini. Amin. Yes, Lord. Yuk sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku Jangan ragu ragu. sebab Yesus Kau jamin menjamin hidupku. Oh, Kau keselamatanku dan Kau Yang membela. yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, Rise in me, walau Allah. badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, Dia tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, Janjinya janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari sama-sama Tuhan katakan. yang Tuhan yang benar, benar. tak pernah Dia tidak pernah tinggalkan. tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, Oh, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan Semesta yang alam benar. memuja. Semesta alam memuja. Lagi. Semesta Lagi. alam memuja. Semesta alam memuja. Sama-sama katakan. Dia Tuhan Tuhan yang yang benar. Haleluya. Mari Bapa berfirmanlah bagi kami. Sampaikan misi hati-Mu untuk kami. Kami tidak perlu hanya mendapat satu info yang baru, tapi selalu menjadi doa kami pewahyuan yang dari Tuhan yang kami perlukan, pengurapan Tuhan atas kami hamba-Mu, semua jemaat Tuhan, sehingga kami siapkan hati kami yang terbaik, sehingga benih firman jatuh di tanah hati yang begitu baik dan bisa bertumbuh, ada pelipat gandaan, semakin kuat kami di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita, saudara ya, fokus dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini kita perlukan dalam hidup ini. Kita akan melihat beberapa ayat di dalam Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-84, mulai ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 84 di sini ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita perhatikan baik firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat,
hendak menghadap Allah di Sion. Amin, haleluya saudaraku ya. From strength to strength, from glory to glory. Inilah perjalanan kekristenan kita. Inilah jeritan hati kita hari-hari ini kepada Tuhan. Kita tidak berteriak soal ketakutan saudara, tetapi ada suara El Shaddai, dia Allah Immanuel ya. Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan dan kemenangan dalam hidup kita. Firman yang kita sudah baca, inilah perjalanan kekristenan kita hari-hari ini. Sebab itu saya katakan bahwa mari saudara, hari-hari ini waktunya ketika dunia berkata atau kita melihat situasi yang semakin sulit di dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan ya, khususnya dalam soal ekonomi juga saudara, ini yang seringkali orang berteriak saudara di posisi ini saudara. Tapi hari-hari ini mari kita juga jangan lupa, ini penting, ini satu kuncinya saudara ya. Kita harus mengumpulkan harta kekayaan sorga, harta benda sorga, harta benda Sion, yang Yesaya berkata ini yang akan menyelamatkan setiap kehidupan kita saudaraku ya. Ini akan menyelamatkan kita. Sebab itu di masa-masa yang seperti sekarang, awas hati-hati kita jangan terjebak. Kita mau kaya di dalam kelimpahan sorgawi yang sejati, kaya dalam hikmat Tuhan, kaya akan takut akan Allah, kaya dalam sukacita yang dari Tuhan, kaya akan damai sejahtera, kaya akan kekuatan, kaya akan ucapan syukur saudara dalam hidup kita. Karena saya bilang kita ada, selalu saya ingatkan kita ada di musim yang berbeda. Kita ada di new season saudara ya. Tidak sama lagi dengan waktu-waktu yang sebelumnya. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa menghadapi, meresponi ya harus berbeda. Sehingga kita bisa melangkah dengan tepat di masa-masa sekarang ini. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain berbahagialah manusia, dikatakan tadi, yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Iya, bahagia ini saudara, luar biasa saudaraku ya. Tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada berkat yang lain, tidak ada keadaan apapun yang lain yang memberi kita kebahagiaan sekali. Ini cara kita berbeda untuk melihat ya, untuk kita menilai, untuk cara kita berpikir dan cara kita meresponi. Selain berbahagialah orang-orang yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Mereka akan melintasi lembah Baka. Ada lembah Baka, ada lembah-lembah air mata, ada lembah-lembah kekeringan, ada lembah-lembah ketakutan, ada lembah-lembah kematian. Saudaraku ya, ada. Kita akan melintasinya. Saudara, Alkitab udah kasih tahu, Tuhan udah kasih tahu kok. Kita akan melewati semua itu saudaraku ya. Tapi dikatakan orang, saya bilang tadi, yang berjalan dengan Tuhan ya, mereka akan membuat, seringkali saya katakan itu bahwa bahan bakunya itu ada di dalam diri kita. Kita jangan tunggu Tuhan datang memberi sukacita, Tuhan datang memberi kegirangan, enggak. Tapi itu sudah ada di dalam kita, kita yang memilih, kita yang mengekspresikan. Nah makanya harus punya. Kita pasti akan melintasi yang namanya lembah Baka, situasi-situasi sekarang yang tidak menyenangkan. Tapi mereka, siapa mereka? Anda dan saya. Tapi kita bisa membuat lembah Baka itu menjadi tempat yang bermata air dikatakan. Bahkan dikatakan tadi ada hujan awal musim yang akan menyelubungi dengan berkat. Amin saudara. Ya, ada berkat Tuhan luar biasa. Dan berjalan makin lama makin kuat. Keluarga Daud dikatakan makin lama makin kuat. Berbeda dengan keluarga Saul. Kalau keluarga Saul makin lama berjalan makin lemah, kehilangan kekuatan. Ya, kita nggak perlu lihat kisah itu, tetapi jelas Daud makin lama makin kuat, keluarganya makin kuat. Perjalanan kerohanian kita sekarang tuh seperti apa? Makin menurunkah? Saya bilang perjalanan kita di dalam Yesus tuh makin naik loh. Naik itu capek, ngos-ngosan, perlu kekuatan yang ekstra, perlu hati-hati. Kalau enggak saudara bisa terpeleset dan saudara bisa jatuh. Perjalanan kerohanian kita makin kuat, perjalanan perekonomian kita makin lama makin kuat. Kesehatan kita di dalam Yesus makin lama makin sehat. Ini dia gitu saudaraku ya. Jadilah kuat, firman Tuhan bilang. Jadilah seperti apa yang Tuhan perintahkan, seperti apa yang Tuhan firmankan, seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana bisa ya di keadaan seperti sekarang ini. Tapi 2 Tawarik 16 ayat 9 juga berkata, mata Tuhan ternyata menjelajah
Wow, ke seluruh permukaan bumi, sampai di setiap sudut manapun, sampai ke rumah-rumah Anda saat ini. Amin. Ada mata Tuhan melihat kita. Ya. Dan apa yang dia bilang di situ? Orang-orang yang bersungguh hati. Allah mencari 2 Tawarik 16:9. Ya, biar dia temukan di keluarga kita, di hidup kita, orang yang bersungguh-sungguh hati. Kata ini artinya orang yang mau serius dengan Tuhan. Kemarin kita serius, sekarang harus melebihi dari serius itu, saudara ya. Ada keseriusan dengan Tuhan, lebih mengikatkan diri lagi dengan Tuhan, lebih berkomit lagi dengan Tuhan. Seperti itu, saudara. Orang yang bersungguh hati, dia udah punya komit dengan Tuhan dan dia udah serius sekali ikut Tuhan, dia akan tetap ikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, dan dia akan setia sampai mati. Hanya orang-orang yang setia yang akan jumpa dengan Bapa. Iya, setia sampai akhir. Dalam bahasa asli ditulis kata imuna, artinya apa? Kokoh. Artinya apa? Teguh. Iya, yang melakukan, mendengar firman sudah sekian banyak kali tak terhitung. Tapi sudahkah kita melakukan firman-Nya hari-hari ini? Kita nggak bisa bilang kita berat untuk melakukan firman. Kalau kita percaya dan menaruh kekuatan kita kepada Dia, ya, melakukannya. Yang hatinya teguh, firman bilang, dia jagai dengan damai sejahtera. Oh, damai sejahtera ini obat yang paling mahal untuk sekarang. Ya, sukacita itu obat yang paling mahal untuk sekarang. Tapi seringkali kita lupa, saudara ya. Kita lupa, saudara, kita menyimpan sekarang, waduh, obat-obatan yang begitu banyak macam. Apalagi COVID ini, saudara. Waduh, orang berkata sekali minum bisa sampai puluhan. Banyaknya bisa lebih dari 5 kali sekali minum. Begitu banyak orang menyiapkan dengan semua ini. Tapi lupa, saudaraku ya. Ini dia gitu, saudara. Firman Tuhan jelas berkata kalau kita yang Allah cari yang bersungguh hati di sini. Ya, sebentar saudara akan melihat yang lebih jelas lagi. Dan yang melakukan, yang hatinya teguh di sini ya, yang setia, yang kokoh, itu dijagai dengan damai sejahtera. Tidak ditentukan lagi oleh perasaan, oleh keadaan sekarang. Keadaan sekarang kita lihat coba, apa yang menentukan hatimu, apa yang menentukan hidup kita, apa yang menentukan keluarga kita, apa yang menentukan kita sekarang? Firmankah, apa situasi, ketakutan atau kecemasan yang menentukan hidup kita? Keadaan kita bisa berubah, bisa. Tapi saudaraku, hati kita seringkali saya katakan, dunia gak bisa pegang dan kuasai. Hati kita ngatur, remote controlnya itu ada di kita. Pemilik hati ini tuh kita, gitu ya. Jadi remote control tuh kita kudu pegang, kita yang harus pegang, ya. Bukan keadaan, bukan situasi, bukan masalah. Kuasai hati kita ini, ya, gak bisa dikontrol oleh situasi, oleh apapun, saudara, gak bisa. Sekalipun kita alami, kita lihat, kita merasakan. Tapi kita mau ngomong kepada diri kita, saya mau setia. Amin. Saya mau setia dalam keadaan apapun. Kata setia tadi, kokoh, teguh, kuat. Makin lama makin kuat. Ya, apalagi kita udah dibawa online ya di beberapa minggu ini. Setia enggak kita? Kalau di gereja kita bisa serius, tapi kalau di rumah-rumah, ada yang bilang saya dengar khotbah sambil goreng pisang, Bu, sambil masak nasi. Ketika lagi dengar khotbah juga di rumah kadang-kadang gak fokus, Bu. Tukang galon datang bawa air, paket datang ya, kita tinggalin dulu gitu, saudara. Nah, ini saudara butuh komitmen yang benar-benar ya. Hati-hati jangan semakin banyak waktu kita dengan dunia ini, dengan hal yang santai di rumah kita, dan minus waktu kita dengan Tuhan. Jangan lupa vaksin roh kita. Kita bisa berbondong-bondong, berduyun-duyun cari tempat untuk vaksin. Tapi jangan lupa vaksin roh kita itu setiap saat, setiap waktu. Yang membuat kita bisa setia sampai akhir kita. Yang bisa membuat kita teguh, yang bisa membuat kita kokoh. Dan itu yang akan menjagai hati kita, pikiran kita. Menjadi remote control yang kuat, kita yang menguasainya. Bukan keadaan, bukan situasi yang ada dalam hidup ini. Oleh sebab itu mari saudara, saya katakan tadi, perhatikan baik-baik setiap waktu yang ada sekarang. Apa yang menjadi lifestyle kita. Ibadah menjadi satu hal yang biasa, apalagi ketika online ya. Coba kalau kita mau jujur saudaraku ya, ya sekilas aja kita lihat pujian udah,
ganti channel yang lain. Firman, udah ganti lagi. Itu namanya nggak ibadah. Ya, lalu kita bilang, oh kita sudah dengar firman hari ini 4 kali, 5 kali, 7 kali saudara. Tapi ibadah yang sesungguhnya itu seperti apa? Hati ibadah, roh ibadah, jiwa ibadah, tubuh. Ibrani pasal 3 ayat 14 juga di situ bilang, jika kita setia sampai akhir hidup, sampai akhir dengan teguh, kita mendapat bagiannya. Jadi orang yang setia, yang saya katakan tadi, kokoh, teguh, tidak berubah dengan komitmennya dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini pun kita melihat orang yang setia itu takut Tuhan. Karena dimanapun dia berada, dia tahu bahwa Tuhan ada. Tuhan ada di rumah-rumah kita, Tuhan ada di usaha, Tuhan ada di pekerjaan kita, Tuhan ada di hidup kita, dan dia melihat. Dan di Ibrani itu jelas berkata, ya orang yang setia sampai akhir dengan teguh hati, ya akan mendapat bagian di dalam segala hal yang menjadi milik Kristus. Waduh, milik saudara di bumi, di dunia, saudara akan tinggalkan. Ya, akan ditinggalkan. Tetapi dikatakan orang yang setia sampai akhir, segala hal milik Kristus menjadi milik kita, menjadi kepunyaan kita. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Pewahyuan yang Tuhan kasih, hikmat itu milik siapa? Karunia itu milik siapa? Alam semesta itu milik siapa? Kekayaan milik siapa? Kemuliaan milik siapa? Sorga milik siapa? Milik Tuhan. Secara otomatis kita anak-anaknya, kita memiliki semua itu. Segala hal milik Kristus pun adalah kepunyaan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, ini satu kebahagiaan tadi. Berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam dia. Dan 2 Tawarik bilang, Allah mencari orang yang sungguh hati. Mau ngapain? Dia curahkan kekuatannya. Waduh, luar biasa. Saudara mau cari kekuatan di mana sekarang? Hanya orang yang bersungguh hati. Dia akan curahkan kekuatan, gak cuma beri 1-2 loh saudara. Dia curahkan. Ini kekuatan yang terkuat. Ya, yang saudara harus punya dan saudara miliki hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada kekuatan yang lain. 2 Korintus 4 juga ayat 7. Rasul Paulus bilang apa? Ada harta yang berlimpah-limpah. Apa itu? Kekuatan. Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa kekuatannya. Dia gak takut dengan yang namanya kematian. Ya, dia gak takut dengan namanya penderitaan, siksaan, aniaya. Kekuatannya, dia bilang di Korintus itu makin berlimpah-limpah. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu asalnya dari Allah. Ya, dari Allah, bukan dari diri kami, kata Paulus. Coba saudara pandang sejenak, lihat keadaan dunia ini. Orang-orang yang katanya perusahaan raksasa, bisnis kelas raksasa, saudaraku ya, hari-hari ini semua kehilangan kekuatan. Ya, kehilangan kekuatan. Tapi Paulus ingatkan kita, memiliki satu harta, kekuatan yang berlimpah-limpah asalnya dari Allah, bukan dari diri kami. Ini dia. Makanya Rasul Paulus ngalamin, dia gak cuma bertahan loh, tapi Paulus berkemenangan. Jangan puas dengan kita masih bisa bertahan di masa sekarang, tapi kita harus bisa berkemenangan. Paulus mengalami kematian setiap hari. Dia ditindas, tapi gak habis akal, gak putus asa, gak hilang kekuatan, gak hilang sukacita, gak hilang damai sejahtera. Makanya saya katakan tadi ini, saudara, kita harus kaya, limpah dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kekuatan. Aniaya ngalamin, dia dihempaskan, dia ngalamin, saudara Paulus. Tapi dia tetap berkemenangan. Ini dia. Di situasi sekarang, mari kita mau tetap berkemenangan. Jangan puas dengan kita bertahan. Kadang kita ditawan bukan dengan nasib. Kadang kita ditawan bukan, kita tidak ditawan dengan virus ini, dengan COVID ini, saudaraku ya. Enggak, tapi pikiran kita mendengar kabar-kabar buruk, mendengar kabar-kabar yang meruntuhkan iman, pengharapan kita, kesetiaan kita, mental kita semua terganggu. Sebab itu kita berdoa ya, supaya
bangsa kita bisa melihat tentang hal ini. Ada satu nama yang diserukan atas negeri kita Indonesia gitu saudara ya. Ketika kita mendengar hal-hal yang buruk itu mental kita. Ketika kita mendengar sesuatu hal yang orang gak suka lagi dengan yang negatif ya, orang suka dengan hal-hal yang negatif sekarang gitu saudara. Berbalik ketika mendengar kata positif jadi takut gitu saudara ya. Jadi ngeri gitu saudara. Nah ini dia saya bilang perubahan-perubahan yang seperti ini yang kita harus diubahkan dalam pikiran kita gitu saudara. Semua remote control tuh ada di kita, kunci itu Tuhan kasih kepada kita. Ya, bagaimana kita mau hidup sekarang, mau ditawan, kita mau dipasung oleh situasi keadaan ini. Sebab itu perbanyak firman, suara Tuhan, mental kerajaan Allah itu penting kita di hari-hari ini, itu penting banget. Ya, kita punya mental apa sekarang saudara? Saya bilang mental korban, ya, kabar-kabar yang kita mendengar semua mempengaruhi mental kita saudara. Tapi saudara harus bisa berdiri dan bersikap. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kita harus punya mental kerajaan Allah. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 15 dan seterusnya, itu ada seorang raja yang bernama Raja Zimri. Saudara tahu dia menjadi raja itu cuma 7 hari loh. Dia memerintah cuma di 7 hari. Kenapa? Bertahan cuma sebentar, gak ngalamin kemenangan. Dia menjadi raja dengan cara pun yang memberontak. Dia membunuh raja sebelumnya. Oh ini satu hal yang Tuhan gak mau saudara. Dia naik jadi raja tanpa kekuatan Allah. Jadi hati-hati saudara, jangan melihat apa yang ada di milik kita sekarang itu cuma bertahan untuk sekarang. Tapi biarlah itu menjadi kemenangan dalam hidup kita. Kita diselubungi dikatakan tadi dengan berkat, ada lembah Bakah. Tapi perjalanan kita makin kuat dalam perekonomian, dalam kerohanian, dalam iman kita saudara ya. Jangan seperti Zimri ini, masuk di istananya, dia bakar istana sedang dia itu sendiri ada di dalamnya. Mati sangat mengenaskan. Ya saudaraku, sekarang kita melihat orang berkata, wah dia belum kena COVID tapi dia udah bunuh diri ya, mati konyol. Karena udah gak tahan dengan menghadapi situasi-situasi yang sekarang. Gak bertahan saudara ya. Nah ini dia perlu kekuatan Tuhan. Sukses ya, berhasil, maju, kita diberkati dengan apa? Karena berkat Tuhan. Ya, sehingga kita berkemenangan, berkelimpahan selalu di dalam Tuhan. Banyak yang seperti ini, naik tapi gak berapa lama, gak berapa tahun, turun lagi ancur-ancuran saudara. Nah ini dia, di masa seperti sekarang ini perlu hikmat, the wisdom dari Tuhan tuh, untuk kita bisa melihat dan memutuskan segala sesuatu. Perlu kita berhati-hati. Iya, naik bukan untuk turun, tapi naiknya kita itu jalan Tuhan bawa itu untuk permanen. Amin saudara, jalan kita makin naik, terus naik. Ada 3 B yang saya katakan hari-hari ini, mari kita mau perlu kencang dengan doa kita, berdoa, berjaga, bersyukur saudara. Ini jangan lupa ya, jangan kita ingat hanya masker, cuci tangan dan semua. Ini penting banget gitu saudara. Saudara ingat dalam Kisah 16 bagaimana Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara, penjagaan yang begitu kuat, diborgol, diikat, dibelenggu. Musuh-musuh mereka begitu kuat di kota itu. Penjaga, pengawal, prajurit kuat menjaga mereka, tapi mereka gak sayang diri. Di masa seperti sekarang ini, mari ya kita buat benteng pertahanan seperti tadi yang dikatakan ya. Kita buat benteng pertahanan dalam hidup kita, gak sayang diri. Bukannya waktunya Tuhan kenapa begini dan kenapa begitu ya. Terjadi gempa bumi yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Ketika kita berdoa, ketika kita memuji, kita beribadah, Allah pasti sedang bekerja untuk kita. Amin saudara. Di rumah-rumah kita, ketika kita beribadah, ketika kita cari Tuhan, ini yang dialami Paulus dan Silas. Ketika mereka berdoa, mereka berjaga, mereka menyembah, memuliakan Tuhan, Allah yang bekerja. Sendi-sendi ya, penjara itu dibukakan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa menjadi dikatakan goyah. Nah ini dia gitu saudara, kekuatan di saat kita beribadah, di saat kita berdoa. Saudara gak lihat, tetapi Allah sedang bekerja hari-hari ini bagi orang yang tetap setia dengan Tuhan. Bukan lagi dengan hal yang biasa, cari Tuhan ibadah, tapi dengan yang gak lazim. Saya katakan minggu kemarin, bukan lagi dengan satu hal yang biasa, tapi dengan profetik, doa yang powerful. Bangun pondok Daud dalam setiap keluarga-keluarga kita. Pondok Daud itu apa? Pujian, penyembahan, ucapan syukur, bangun kekuatan dengan Tuhan. Bangun pondok Daud itu di hari-hari ini gitu saudara. Ya, apa yang mengikat kita selama ini? Yang menawan kita, penyakitkah?
Atau soal kesehatan kita kah? Soal ekonomi, mengalami segala sesuatu, melumpuhkan kita hari-hari ini. Sebab itu mari kita sebagai jemaat Tuhan tetap stay di dalam hadirat Allah. Ya, harus tetap memiliki api, minyak, anggur baru itu selalu ada dalam hidup kita. Sehingga kita semakin dinamis, keluarga-keluarga makin kuat, kita makin sehat, kita makin muda. Kekuatan kita kayak Yosua dan Kaleb ketika berumur di 80 sekian tahun. Mereka masih punya kekuatan yang sama seperti mereka di usia 40 sekian tahun. Sebab itu Mazmur 126 berkata apa? Jangan lupa dan jangan berhenti untuk menabur. Bahkan dengan mencucurkan air mata sekalipun. Amin, saudara. Ya, mencucurkan air mata, menabur, terus menabur di masa-masa yang sulit. Kita nggak akan pernah bisa menuai kalau kita tidak bisa menabur. Dikatakan seperti itu. Sekalipun dengan mencucurkan air mata, kalau kita dan kita akan melihat, dikatakan ada tuaian yang besar seperti mimpi. Nah, ini dia. Ini saya melihat banyak juga di jemaat yang seperti ini. Di masa yang sulit terus menabur, terus menabur. Sekalipun dengan mencucurkan air mata gitu saudara. Ini dia gitu saudara ya. Bagian-bagian yang terakhir perlu iman. Saya katakan perlu iman di sini. Allah cari iman itu saudara. Kita melihat hari-hari ini jalan kita ya. Semua kita berjalan dengan iman. Memikirkan sesuatu itu dengan iman. Kita mau lakukan sesuatu dengan iman. Kita berbuat sesuatu dengan iman, maka tak akan ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada mereka. Ya, kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Daniel, dia menutup mulut singa. Dengan apa? Dengan iman. Dengan iman, Sadrak Mesak berjalan di dalam api, tidak dihanguskan. Dengan iman, Musa memimpin Israel melalui laut, air tidak dihanyutkanlah mereka. Ya, diubahkan, semua Allah mengubahkan. Seperti pujian-pujian yang kita sudah nyanyikan tadi. Dia jadi jaminan full dalam hidup kita. Atmosfer kita sekarang tuh apa? Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, keraguan, ketakutan, ya, kejatuhan, kesusahan. Dia Tuhan, tetap Tuhan. Tanpa permisi, tanpa izin kepada kita, dia lakukan. Melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita responi sesuai dengan itu. Jadilah sesuai dengan iman kita. Jadilah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mari kita mau bergerak hari-hari ini dalam dimensi iman. Kesetiaan kita penuh, masuk dalam atmosfernya Tuhan. Full spirit. Saudara mau join dengan siapa? Saya bilang hari-hari ini join dengan dunia. Sepakat dengan siapa? Gak ada jalan lain selain kita mau sepakat dan kita mau join dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, hari-hari ini gitu saudara. Kumpul uang. Sekarang orang bilang gini, waduh udah bukan waktunya kita kumpul uang untuk liburan. Ya, sering kali ya. Tapi untuk antigen, untuk swab, untuk siapin obat, untuk obat-obat untuk hari-hari ini masalah-masalah kita yang seperti ini saudara. Tapi ingat baik saudara, firman Tuhan bilang karena kurang percaya, kata firman. Sebab itu jangan sampai keluarga-keluarga kita, pribadi kita menjadi orang-orang yang kurang percaya. Karena situasi keadaan pandemi ini percaya tapi kurang. Ya, tapi kita mau tetap membawa kepercayaan kita selalu naruh kepada Tuhan. Dia akan mengelilingi kita dengan tembok-tembok yang berapi. Dan orang yang tidak berdaya akan berkata bahwa aku ini pahlawan. Inilah firman Tuhan. Pada saat hari ini saudara, kita mau siapkan hidup kita. Mari yang ada di rumah masing-masing kita mau siapkan semakin kuat kita di dalam Tuhan. Biarlah perjalanan iman kita makin lama kita mau semakin kuat di dalam Tuhan. Makin lama dalam kerohanian kita, dalam iman kita, dalam kesetiaan kita. Semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin kuat. Apa kabar dengan kondisi keadaan kita hari-hari ini? Mari kalau kita mau tetap berjalan dengan Tuhan hari-hari ini, di masa yang sulit seperti apapun, melewati lembah baka, tapi kita bisa buat itu menjadi sumber mata air. Dan ada berkat Tuhan yang menyelubungi dalam setiap keluarga-keluarga kita. Sebab itu percaya, tapi jangan kurang percaya, tapi naikkan level kepercayaan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita, siapkan hidup kita hari-hari ini. Di saat kita tidak berdaya, kita punya kekuatan yang sangat besar dalam hidup ini. Amin. Mari angkat hati kita, angkat hati kita, iman kita. Mari kita mau berjalan dengan Tuhan. Yesus pegang tangan kami supaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Hari demi hari di dalam Engkau. Aku tak berdaya, ada kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Oh, haleluya. ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena bukan kekuatan, tapi roh Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan. Sebab itu mari terus bersama dengan Ketika Tuhan. ku Dia mencari orang yang bersungguh mujizat hati, itu nyata. dan Dia akan mencurahkan kekuatan bagi mereka yang bersungguh hati tak berdaya, Mari katakan dengan hatimu kepada Tuhan, kami tak berdaya Tuhan dengan kekuatan ketika ku Kami, percaya, tapi ketika kami mujizat percaya, itu nyata. maka ada mujizat Bukan Tuhan. karena kekuatan, Oh, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu Di saat ku nyata. tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, ini kami Tuhan. kuasa-Mu yang sempurna. Kami percaya dan terus percaya. Ketika ku Semakin percaya, semakin percaya. mujizat itu nyata. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Ketika ku berdoa, Ketika ku ketika ku percaya, ketika ku ketika ku percaya, berdoa, ketika ku berdoa, maka mujizat mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Temukanlah keluarga-keluarga kami, hidup kami bukan orang yang kurang percaya, tapi semakin hari kami semakin I believe in you Jesus. Semakin kami menaruh percaya kami kepada Engkau, dan kami berbahagia di masa sesulit apapun. Kami bisa mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan, gunung batu menjadi sumber mata air, karena berkat Tuhan menyelubungi di atas setiap kehidupan kami. Dunia tidak bisa menentukan hati kami, tetapi remote control itu ada di hati, di tangan kami, di hidup kami. Hanya firman Tuhan yang menentukan hati kami. Berfirmanlah, jadilah sesuai yang Kau sudah firmankan bagi kami Tuhan, dan firman-Mu menguasai seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap keluarga dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat firman-Mu. Yang percaya kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat acara di sepanjang minggu ini. Ya. Ibadah raya masih online lewat YouTube jam 6:30 mulai ya. Anak-anak sekolah minggu masih di YouTube channel dulu. Plan kasih dan konsumsi Ibu Leni Waluyo, Ibu Setiawati Kanter, dan Ibu Rahel Sigalingging yang berhari ulang tahun dalam minggu ini. 11 Juli Marcel Wijaya Sihombing, 11 Juli Gita Togatorop, 12 Juli Bapak Hotland Manatap, 14 Juli Wahyu Huta Barat, 15 Juli Ibu Rosalina Nababan, 15 Juli Bapak Chandra Sihombing, 15 Juli Bapak Parlin Banjarnahor, 16 Juli Ibu Teli Yuliani, 16 Juli Yuda Sihombing, 17 Juli Ibu Setiawati Kanter, 17 Juli Ibu Tati Purba, 17 Juli Bapak Hotler si Mare-Mare ya. Nanti kami akan doakan di selesai ibadah ini. Ini pengumuman untuk kita, tetap semangat jemaat yang ada di rumah. Ya, kemungkinan sekali lagi ya kita masih ibadah seperti ini, berdoa siapa tahu untuk minggu-minggu depan kita udah bisa ketemu lagi di gereja ya. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa di mana saudara keluar 24 jam saudara beraktivitas di luar, tetap saudara jaga kesehatan ya dengan keluarga, dan jangan lupa tetap
berdoa, berjaga, dan tetap bersyukur. Ini ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bless the Lord, oh my soul, haleluya. Kita akan tutup. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy Bless the name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bersama kami mengarahkan tangan kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di tahun ini, di bulan ini, dalam minggu ini, dalam hari-hari ini, Bapa. Berkat umur panjang, berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat kelimpahan yang dari Tuhan turun atas setiap anak-anakmu yang Kau tambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan, makin lama makin kuat dalam keluarga, dalam masa depan, dalam rencana, dalam hidup mereka diberkati sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami jemaat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing, dimanapun berada di tempat ini, Bapa, jagai rumah kami, Kau jaminan dalam rumah tangga kami. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Suami istri, anak cucu kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dijaga sepenuhnya oleh Allah. Jika engkau hari ini ada yang sakit, Yesus menyembuhkan engkau. Engkau yang lemah, Roh Kudus menguatkan engkau. Engkau yang susah hati, Allah beri engkau kekuatan yang berlimpah-limpah, sehingga kita kaya dalam kelimpahan sorgawi. Ada sukacita, ada damai sejahtera, sebab Allah curahkan kekuatannya yang berlipat-lipat kali ganda. Diberkati engkau dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, besar atau kecil, dimanapun engkau bekerja, apa saja engkau kerjakan, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan menyertai engkau. Ada kesuksesan, ada keberhasilan, ada kemajuan, ada pelipat gandaan di masa yang tidak mungkin. Tapi kami melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada engkau. Terimalah berkat Tuhan dengan membawa berkat yang luar biasa dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.